Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabatku, di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Hipnoterapi kita pergunakan untuk menyembuhkan atau mengatasi masalah sesuai dengan materi di video saya yang ke-11 yang berhubungan dengan faktor psikologis, beban jiwa dan rasa takut seseorang. Di dalam menyembuhkan seseorang dengan hipnoterapi, ada dua hal yang ditempuh. Yang pertama, dengan melakukan hipnoterapi diri sendiri. Yang kedua, bila tidak berhasil dan kita ingin mendapatkan solusi yang cepat, penyembuhan yang cepat, karena suatu hal yang sangat penting untuk bisa segera disembuhkan, tentu dengan minta pertolongan orang lain, yaitu hipnoterapis. Ya tentu dengan biaya mahal, bisa 500 sampai 1 juta sekali sesi. Sembuh segitu, tidak sembuh juga kadang-kadang bayar segitu. Ya. Nah, kalau bisa, mari kita pilih yang pertama. Sembuhkan diri Anda dengan hipnoterapi diri sendiri. Pelan tapi pasti. Seperti ngasah pisau, lama-lama akan tajam. Mari ikuti penjelasan saya sampai selesai. Contoh rasa takut yang saya sampaikan di video yang ke-11, banyak sekali rasa takut. Contohnya, takut gelap, takut tidur sendiri, takut ke sekolah, takut ke sungai, takut ke laut, bahkan ada yang takut mati. Setiap melihat arak-arakan orang mati, dia gemetaran. Ya, lewat kuburan dia gemetaran karena takut mati. Takut banyak sekali dialami oleh masyarakat. Takut kecoa, ya, takut cicak, ya, yang aneh-aneh lah. Seperti kekanak-kanakan ya, sudah 40 tahun masih takut cicak, 40 tahun masih takut kecoa, kan aneh ya, kekanak-kanakan. Di video saya yang ketiga tentang hipnoterapi, berpikir saja itu merupakan sugesti alam bawah sadar kita. Berkata juga demikian. Maka sugestilah diri kita terus-menerus dengan sugesti yang berlawanan. Contoh, kita takut gelap. Ngomong dalam hati, bila perlu serius lakukan meditasi alam bawah sadar. Ya, mau tidur malam, ya, setelah bangun dari tidur, luangkan waktu sebentar untuk pejamkan mata, rileks, dan sugestikan diri kita dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang terbalik. Contoh misalnya takut gelap, kita ngomong dalam hati, atau ngomong dengan kata-kata, kita ucapkan, saya berani gelap. Saya berani gelap. Saya berani gelap. Seperti itu. Kalau kita mandi, kalau tidak ada orang teriak aja. Saya berani gelap. Bilang gitu. Saya berani tidur sendiri. Saya laki-laki. Gitu misalnya. Saya berani tidur sendiri. Kecil. Remehkan. Setiap saat kita begitu. Saya berani ke sekolah. Saya nyaman bila ke sekolah. Saya nyaman di sekolah. Saya nyaman di sekolah. Saya berani cicak. Saya berani kecoa. Terus ucapan seperti itu. Seperti ngasah pisau, lama-lama tajam. Setiap ada kesempatan. Ya, asal jangan teriak-teriak di jalan. Berani kecoa. Dibilang gila nanti ya. Itu. Ngomong aja dalam hati, itu sudah merupakan sugesti untuk alam bawah sadar Anda. Itu kan sugestinya positif. Sugesti negatifnya akan didorong. Akan lepas. Diisi oleh sugesti yang positif. Akhirnya Anda sembuh tanpa mengeluarkan biaya. Hanya perlu sabar, pelan-pelan, seperti ngasah pisau. Lama-lama, tajam. Itu juga takut nyebrang jalan, takut mati. Saya berani mati. Saya berani mati, gitu aja. No problem, semua orang kan mati. Saya berani mati, saya berani mati. Terus ngomong gitu. Lama-lama, kok enak ya? Lewat kuburan nggak apa-apa ya? Melihat iring-iringan jenazah, kok nyaman ya? Terjadi penyembuhan. Hipnoterapi sendiri. Dia juga nyebrang jalan, saya berani nyebrang jalan. Saya berani nyebrang jalan. Saya berani nyebrang jalan. Tapi saya hati-hati nyebrang jalan. Saya hati-hati nyebrang jalan. Tetap hati-hati. Toleh kanan, toleh kiri. Aman, nyebrang. Kan itu. Jadi kita sugestikan juga diri kita hati-hati nyebrang jalan. Dan berani nyebrang jalan. Nah, itulah sahabatku. Gampang kan? Menghipnotis diri sendiri itu gampang. Ingin membuat diri kita sabar,
Ngomong aja terus, saya sabar, saya tenang, ya. Saya berpikir positif, saya bersyukur, saya menerima apa adanya, saya pemaaf, saya pantang marah, saya pantang benci, saya pantang dendam, saya pantang iri hati, saya sukses, saya rajin bekerja, saya rajin belajar, saya suka makan sayur dan buah, dan lain-lain. Ucapkan itu terus, Anda akan menjadi seperti itu. Lama-lama Anda akan punya pribadi seperti itu. Kenapa yakin akan berhasil? Karena modalnya Anda sudah punya niat. Terus alam bawah sadar Anda sugestikan terus, walaupun dalam keadaan sadar. Kan sudah pernah saya bilang, alam bawah sadar Anda tetap terbuka. Saat Anda sadar seperti ini, hanya terbukanya kecil. Tetap bisa menampung suatu sugesti. Terus, ucapkan pemberdayaan tadi, saya sabar itu, saya sabar, saya tenang, saya menerima apa adanya, saya berpikir positif, saya bersyukur, saya pantang marah, pantang benci, dan seterusnya tadi. Terus ucapkan itu. Itu ada 12 kata misalnya. Maksud saya sukses, saya bahagia, saya sehat, saya rajin olahraga. Ucapkan terus kata-kata itu. Lama-lama Anda akan punya kepribadian seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau ada anak Anda atau adik Anda yang mengalami rasa takut yang seperti saya jelaskan tadi, ada takut gelap, takut kecoa, takut ke sekolah, gimana caranya? Kalau Anda menyuruh dia, mungkin dia tidak percaya. Kalau Anda nyuruh tip-tip saya tadi, dia tidak akan percaya, dia tidak akan sembuh. Suruh dia simak video saya. Ya, kalau dia percaya dengan penampilan saya seperti ini seorang dokter, dia akan ikuti. Suruh dia nyimak dari awal sampai akhir. Ya, sehingga dia akan lakukan. Kalau dia sudah lakukan dengan keyakinan, dia akan sembuh. Ya, suruh dia nonton video saya ini. Bila ada saudara Anda, adik Anda, atau anak Bapak Ibu yang mengalami cedera alam bawah sadar, mengalami rasa takut, simak video saya. Suruh dia simak video saya sampai selesai.